Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Wala yahillu lan ora halal, ora kena lahunna kedue mutallaqat apa ayyaktumna yenta ngumpetaken sapa mutallaqat ma ing perkara khalaqa kang dadekaken sapa Allahu Allah fi arhamihinna ing dalem pira-pira pranakane al mutallaqat. Wala yahillu lan ora halal lahunna kedue mutallaqat, wanita-wanita yang tercerai, apa ayyaktumna yenta ngumpetaken sapa al mutallaqat ma ing perkara khalaqahunna kang dadekaken sapa Allahu Allah fi arhamihinna ing dalam pira-pira pranakane atau ing dalam pira-pira rahime al mutallaqat minal waladi nyatane anak awil haidi atawa haid ing kunna lamun ana sapa mutallaqat iku yu'minna ngimanaken sapa mutallaqat billahi ing Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Ing kunna lamun ana sapa mutallaqat iku yu'minna ngimanaken sapa mutallaqat billahi ing Allah wal yaumil akhir lan ing dina akhir, ing dina kiamat ya. Dalam ayat sebelumnya yaitu pada ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, bahwa istri-istri yang dicerai oleh suaminya itu harus menunggu iddahnya selama tiga sucian. Thalathata quru ini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali sucian, yaitu pendapatnya Ibnu Umar, Zaid, Aisyah, dan ulama-ulama Madinah. Begitu juga mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Sebab yang namanya qur'un itu pindah dari suci ke haid. Keluar dari haid menjadi suci itu bukan Quran. Ya. Jadi 3 kali sucian. Misalnya perempuan sedang suci dicerai, berarti habis masa suci sudah dianggap satu kali. Haid suci lagi habis 2 kali. Haid suci lagi habis, berarti sudah 3 kali. 3 kali sucian berarti dia sudah selesai menjalankan iddah. Iddah itu artinya masa-masa penantian untuk mengetahui apakah rahimnya itu bersih atau tidak. Bagaimana zaman sekarang kan sudah ada USG, sudah ada alat untuk mendeteksi rahim kan. Ya pokoknya lah, ini sudah merupakan ajaran agama, harus begini ya harus dilakukan ya. Kalau istrinya pernah digauli, dicampuri. Kalau belum purna ya nggak ada masalah. Kata istrinya, saya masih belum diapa-apakan, masih pengantin baru sehari semalam masih, atau saya dulu sedang
pas pengantin baru lagi lagi haid, demi apa-apa terus dicerai, ya udah nggak ada masalah. Kalau istri yang belum digauli. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, tidak boleh dia untuk menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam peranakannya, dalam rahimnya, yaitu anak atau haid. Jadi harus terus terang bahwa saya lagi haid, saya lagi hamil misalnya. Tidak boleh menyembunyikan keadaan rahimnya, baik itu sedang haid atau sedang memiliki kandungan. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, kalau memang dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir. Jadi nggak boleh misalnya pura-pura sedang haid misalnya, pura-pura sedang hamil misalnya, nggak boleh. Sekarang boleh nggak dia lagi masa iddah kemudian dirujuk lagi? Ya sangat boleh, malah dianjurkan. Kalau rujuk lagi berarti tidak usah pakai akad pernikahan baru, ya sudah, langsung saja roja'tuki, saya kembali kepadamu wahai istriku, ya sudah, selesai, masuk menjadi istri lagi. Ya namanya tolak roj'i, namanya tolak roj'i. Perempuan namanya roj'iyah, namanya perempuan yang ditalak roj'i, perempuan yang dirujuk kembali pada masa iddah, tidak ada pernikahan baru. Nah kalau sudah habis masa iddahnya 3 sucian atau 3 kali haid, kemudian suami ini ingin kembali ke istrinya, ya berarti harus menggunakan akad nikah baru. Sudah seperti orang lain lagi itu istrinya, karena sudah habis masa iddahnya. Wah, pendapatnya ulama berbeda-beda ini. Pendapatnya ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, dan ulama mazhab Hambali. Orang yang dicerai dengan masih dalam menunggu iddah itu masih sebagai istrinya. Jadi dia boleh diajak mesrah, tapi selain yang itu ciuman apa masih boleh. Tapi kalau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i total sama sekali, dia bukan lagi istri. Jangankan begitunya, mendekati aja nggak boleh, melihat aja sudah nggak boleh. Ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna utawi pira-pira suamiye mutallaqat. Azwajuhunna tegese pira-pira suamiye mutallaqat, lakine mutallaqat iku ahaqqu luwi haq biraddihinna kelawan baleni ing mutallaqat, bimuraja'atihinna kelawan rujuk ing mutallaqat, walau abaina senajan nolak sapa mutallaqat, artinya ora gelem dirujuk. Meskipun ora gelem dirujuk, suami yang mencerainya lebih berhak untuk merujuknya. Fi dzalika ay fi zamanit tarabbusi, ing dalem zamane nunggu, iddah. In aradu lamun ngarepaken sapa bu'ulatuhunna islahan ing agawe bagus, ing gawe maslahat.
in aradu islaha bainahuma ing dalam antarane bu'ulatuhunna lan mutallaqat bainahuma ing dalam antarane bu'ulatuhunna lan mutallaqat la idrorol mar'ati orang ngarepaken ing bahayani ing wong wadon, orang ngarepaken ing melarati ing wong wadon, bahayani ing wong wadon. Wa huwa utawi aradu iku tahridun ngegerai menganjurkan ala qasdihi ing atase nejaing islah la syaratun ora iku syarat li jawazi raj'ati krana wenange raj'ah li jawazi raj'ati krana wenange rujuk wa hadza utawi iki wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin iku fit talaqi ing dalem talaq ar-raj'i kang bangsa rujuk ahaqqu utawi lafaz ahaqqu iku la tafdila oranana ngunggulaken iku maujud fihi ing dalam ahaqqu idil ahaqqu krana utai kang luwih hak idlah haqqo krana oranana hak iku maujud li ghairihim kedue liyane mutallaqat fi nikahihinna ing dalam nikahi mutallaqat fil iddati ing dalam iddah ya. Suami dari istri-istri yang dicerai itu berhak untuk kembali kepada istri-istrinya, berhak untuk merujuk kembali, masih punya wewenang, masih punya hak untuk kembali ke pangkuan istrinya. Masih baru dicerai, belum. Jadi selama masa iddah 3 kali sucian si suami ini harus punya hak, punya wewenang untuk kembali kepada istri. Jadi si istri tidak boleh menerima orang lain, masih punya wewenang, masih punya hak. Meskipun sudah dicerai, tapi suami masih punya wewenang. Artinya lampu hijau masih terbuka untuk suami. Orang lain lampu merah. Jangan. Jadi kalau ada perempuan yang dicerai oleh suaminya selama masa iddah, tidak boleh menerima orang karena masih menjadi hak suami. Karena masih menjadi hak suami. Jadi dilepas awake, dicekeli buntute. Secara fisik dia sudah menjadi istri, tapi hak dia masih menjadi istri. Artinya siapa tahu suami ini akan kembali, akan rujuk kembali. Dan memang itu yang diharapkan. Kalau memang suami itu menghendaki islah itu maslahat, kembalilah. Jangan memberi sesuatu yang menyakitkan kepada istri. Jangan memberikan sesuatu yang menyakiti istri, jangan menyakiti istri. Jadi ayat ini sebagai anjuran, sebagai dorongan yang sangat bahwa ketika istri itu masih dalam masa-masa menunggu iddah, suami diharapkan merujuk kembali istrinya. Kecuali meskipun tolak bain, meskipun talak yang ketiganya misalnya, masih harus ya
Tapi ada istrinya, pokoknya saya sih sudah nggak mau, pokoknya sudah nggak mau kembali lagi, saya sudah kapok, saya sudah antipati, saya sudah sakit, sudah sangat mendalam sakit saya. Sok dia apa-apain saya tetap nggak mau. Ya ada yang begitu, ada. Tapi ya kebangetan teman, cobalah dikasih kesempatan rujuk lagi lah, siapa tahu berubah gitu kan, siapa tahu berubah ya. Siapa tahu dulunya itu keras, kemudian tidak sayang, akhirnya menjadi sayang. Bisa berubah kok. Watak itu kalau diusahakan berubah, bisa berubah. Watak dasar mungkin nggak bisa, tapi kan bisa berubah kan. Jadi jangan orang itu jangan mengedepankan egonya. Jangan mengedepankan ego. Istri tidak boleh mengedepan egonya, suami pun tidak boleh mengedepankan. Ayo kita saling berusaha untuk memperbaiki masing-masing. Ya, istri menerima dengan keadaan suami, suami juga harus merubah sikapnya yang tadinya tidak disukai oleh istri menjadi disukai oleh istrinya. Ya. Jadi perempuan atau istri ketika dicerai dalam masa iddahnya masih menjadi hak masih. Jadi harus welcome. Istri harus welcome ketika suaminya melirik kembali. Ketika suaminya apa? Mau kembali ya. Harus itu. Pokoknya nggak ada yang lain. Orang lain stop. Jangan dulu. Kalau sudah selesai, habis masa iddah, lah ini ada peluang bagi orang lah, ada peluang bagi pria lain. Tapi kadang-kadang mantan suami juga cemburu ketika ada pria lain yang mendekati, ketika di hatinya masih ada benih-benih, Iya. Satu sisi dia adalah dicerai, sisi yang lain, aduh masa sih kena orang lain, gitu kan? Ya, makanya nggak usah lah, ya. Jadi apa? Kalau sudah selesai masa iddah, baru ada lampu merah apa lampu kuning bagi yang lain, bagi pria lain. Ya, meskipun dia punya pil, apa itu pil? Apa pil itu? Pria idaman lain, tetap dia tidak boleh menerima, ya, menerima. Meskipun suaminya punya will. Apa itu will? Wanita idaman lain, tetap masih punya kesempatan untuk kembali ke istrinya. Jadi masing-masing punya will dan punya pil. Will dan pil. Ya. Jangan sampai terjadi itu ya. Pilnya pil apa? Tablet apa pil kapsul? Ya. Ya. Jadi apa namanya? Tahridun ala qasdih la syaratun li jawazir raj'ah. La syaratun li jawazir raj'ah. Jadi rujuk itu sangat dianjurkan. Meskipun tidak ada niat untuk membangun kemaslahatan, bukan berarti ini syarat ya. In aradu islaha ini bukan berarti syarat. Boleh dia kembali kepada istrinya kalau si suami punya niat untuk islah, punya niat untuk memperbaiki misalnya. Tidak ada niat memperbaiki pun suami masih boleh
rujuk kembali kepada istrinya. Wa hadza utawi iki bu'ulatuhunna. Udah ya. Fi nikahihinna fil iddah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walahunna lan iku kedue mutallaqat alal azwaji ing atase pira-pira suami miswa. Suami dibalik miswa. Suami miswa. Walahun lan iku kedue mutallaqat al azwaji ing atase pira-pira suami mithlul ladzi utawi padane perkara lahunna kedue azwaj alaihinna ing atase mutallaqat minal huquqi nyatane pira-pira hak bil ma'ruf kelawan perkara ma'ruf kelawan perkara bagus syar'an ing dalem munggu syara' min husnil usrati nyatane rupane baguse berhubungan berkomunikasi wa tarkid dirari lan ninggalaken ing bahayani wa nahwi dzalika lan padane mengkono husnil usrah wa tarkid dirar walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf Perkawinan dalam Islam itu bukan berarti memperbudak seorang wanita ya. Jangan sampai si suami itu mempunyai sikap memperbudak istrinya. Ada itu banyak, bahkan suaminya itu nyuruh harus mau tanpa kenal waktu, tanpa kenal keadaan, tanpa suasana. Istrinya habis nyuci capek, habis ngepel capek, nyetrika capek, masih disuruhnya aja. Kalau nggak mau disuruh marah, tetap aja nggak disuruh, tempeleng, main tampar. Namanya dia menganggap istri sebagai budak. Na'udzubillah min dzalik ya. Akad pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan akad yang menciptakan hak-hak yang dilakukan bersama antara suami dan istri. Istri punya kewajiban, punya hak, begitu juga suami punya kewajiban, punya hak. Istri punya hak dan punya kewajiban, suami pun punya hak dan punya kewajiban. Ya. Istri kewajibannya yaitu apa? Melayani suami. Haknya ya digauli yang baik, ya, disayang. Nah, suami punya hak yaitu apa? Mendapat pelayanan dari istrinya. Istri haknya itu mendapatkan nafkah. Suami mendapatkan perhatian, mendapatkan pelayanan. Kewajibannya memberikan nafkah, memberikan pakaian, melengkapi segala kebutuhan. Itulah. Ya, ayo kita ini menciptakan saling menjaga, saling bersatu, saling namanya aja kendaraan mahligai rumah tangga dikendarai oleh dua orang. Ayo kita melaju dengan saling baik gitu loh. Ya. Oleh karena itu maka suami, maka istri punya hak pernikahan, hak perjodohan yang wajib atas suami. Begitu juga suami punya hak perjodohan yang wajib atas
wanita, yaitu apa? Saling menciptakan hubungan, ya, kebersamaan dengan baik, bergaulan dengan apa, komunikasi dengan baik, saling bersikap dengan baik, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling membuat sakit, ya, membuat apa namanya, bahaya, jangan. Kedua-duanya harus saling mengedepankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk demi akhirat. Ya. Suami harus taat kepada istrinya dan masing-masing harus berhias diri untuk yang lain. Suami berhias diri untuk istrinya, istrinya pun menghiasi diri untuk suaminya. Ya. Kata sahabat Ibnu Abbas, inni la atazayyanu limro'ati kama tatazayyanu li. Saya berhias diri untuk istri saya sebagaimana istri saya berhias diri untuk pribadi saya. Ya.